Ya, jadi algoritma ini adalah suatu tool, alat yang general purpose, tujuannya tuh general, nggak hanya spesifik terhadap suatu masalah, tetapi banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan dengan algoritma. Nah, itu di bidang kimia, di bidang linguistik, di bidang musik, dan lain-lain. Nah, sekarang banyak sekali kita ketahui bahwa apalagi machine learning dan artificial intelligence sekarang algoritma-algoritmanya digunakan untuk keperluan macam-macam, mulai dari natural language processing, natural language understanding, jadi bagaimana kita berbicara dengan komputer. Di komputer mengerti apa yang kita bicarakan, mengerti bahasa manusia, mengerti apa yang manusia tulis, mengerti emosi dan segala macam. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Kemudian bagaimana komputasi juga membantu penelitian-penelitian di bidang dasar, ya, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Jadi ini penting untuk kita belajar algoritma. Nah, apa itu algoritma? Jadi definisinya adalah, ini salah satu definisi, ada definisi sebenarnya, sequence atau urutan dari instruksi yang tidak ambigu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada sequence-nya. Jadi algoritma itu bisa terdiri dari beberapa rumus matematika. Mulai ada step-stepnya gitu. Kita ada input dengan algoritma jadi output. Algoritma itu yang kemudian ditanam dalam komputer. Ya. Jadi outputnya itu akan selalu di-generate sama algoritma dengan ketika dimasukkan input dalam sejumlah waktu yang finite. Finite itu adalah terbatas. Ya, jadi ada waktunya gitu, ada misalnya 1 detik, 2 detik. Ya, tapi kita akan belajar bahwa algoritma yang kita analisis itu tidak melulu dianalisis dengan satuan waktu. Kita akan menganalisis algoritma itu dengan satuan kompleksitas. Jadi ada caranya gitu untuk menganalisis algoritma tanpa kita harus ukur dengan eksperimen. Ya, jadi misalnya algoritma sequence itu bisa kita hitung kompleksitasnya dengan menghitung barisnya, dan juga menghitung kompleksitasnya dengan ketika memasukkan input sekian, kira-kira waktunya seberapa kompleks. Nah, ini yang instruksi ini yang kemudian mengimplikasikan bahwa ada sesuatu program yang dapat dimengerti oleh suatu tools. Tools ini yang disebutkan komputer. Jadi komputer ini yang menjalankan algoritma tersebut. Nah, algoritma ini dibuat ya karena tadi ada masalah yang harus diselesaikan. Dari masalah itu kita turunkan algoritma ya. Kemudian algoritma ini butuh input dan output, butuh inputnya, kemudian nanti dengan bantuan komputer algoritma tersebut akan mengenerate output. Nah, beberapa yang perlu kita pahami. Jadi untuk membuat algoritma harus ada beberapa yang requirement yang tidak ambigu untuk step-step yang harus di-define sebelumnya. Jadi tidak bisa ada requirement yang ambigu untuk ketika kita membuat algoritma. Itu tidak boleh dikompromikan ya. Lalu ada banyak algoritma yang bisa, ada algoritma yang sama yang bisa direpresentasikan dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya algoritma A kemudian diimplementasikan dengan macam-macam, bisa dengan bahasa programan A, bahasa programan X, programan Y, gitu-gitu ya. Jadi algoritma ini sebenarnya pseudocode, kita akan lebih banyak melihat pseudocode nanti daripada suatu program komputer.
Jadi kita nggak perlu mengerti satu bahasa programming tertentu, tapi kita perlu mengerti bahasa pseudocode namanya, itu yang generik dalam kita membuat algoritma. Lalu ya jadi tadi disebutkan juga bahwa ada banyak algoritma, ada beberapa algoritma yang berbeda-beda untuk menyelesaikan problem yang sama. Jadi banyak jalan keluar, orang bilang maka ada banyak algoritma juga untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan ini juga ini yang perlu nanti kita akan lihat, algoritma tersebut bisa menyelesaikan suatu masalah tetap berdasarkan ide-ide yang berbeda. Tapi kalau kita lihat nanti cara penyelesaiannya itu akan sangat berbeda secara kecepatan. Nah, jadi ada algoritma yang terlalu kompleks, kemudian ada algoritma yang cukup simpel untuk menyelesaikan masalah sama. Jadi itu nanti kita bisa analisis mana yang lebih baik. Ya, dan itu bisa berbeda-beda secara kecepatannya akan sangat jauh, bisa sangat jauh berbedanya. Ya, tadi saya bilang bahwa algoritma adalah computational prosedur ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana menulis algoritma itu ada tadi saya bilang ada pseudocode, dan ada cara lain sebenarnya, ada deskriptif, kalimat yang deskriptif, lalu juga ada flowchart. Jadi bisa bermacam-macam cara menulisnya. Tapi kita lihat lebih banyak pakai pseudocode. Lalu ini yang tadi saya bilang bahwa ketika kita ada algoritma, yang kita akan analisis adalah seberapa efisien algoritma tersebut untuk menyelesaikan masalah ketika ada input dengan ukuran tertentu. Nah, efisien itu dihitung seperti apa? Jadi ada dua kriteria, ada dua metrik. Pertama, seberapa cepat algoritma tersebut menyelesaikan masalah. Kedua, seberapa banyak space yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi time itu bisa diukur kalau misalnya kita pakai satuan yang sudah kita kenali, maka time itu ya waktu second gitu ya, milisekon, menit gitu-gitu. Kalau space itu kalau dalam komputer bisa diibaratkan dengan jumlah memori yang digunakan ataupun jumlah bytes yang digunakan dalam hard disk, yaitu atau jumlah byte yang dalam memori, yaitu adalah space yang kita maksud di sini. Nah, kompleksitas itu digunakan untuk mengukur, kompleksitas itu diukur dengan menghitung kuantitas resource komputasi yang dipergunakan algoritma dalam satu task gitu ya. Resource-nya itu adalah time dan space tadi. Dan nanti akan kita lihat beberapa teori dalam algoritma dan kompleksitas. Pertama, Turing mesin Turing adalah mesin yang pertama sekali menginspirasi orang-orang untuk membuat komputer. Ini pembuatnya Alan Turing. Kalau kalian tahu Enigma yang enkripsi yang dilakukan pada Perang Dunia Kedua, nah ini adalah cikal bakal komputer yang kita pakai sekarang ini. Lalu kita akan juga belajar tentang finite state machine, itu mesin yang eksis sebelum ada Turing mesin. Kemudian ada otomata, kemudian di dalam teori kompleksitas ada yang namanya deterministik dan non-deterministik. Tadi seperti non-deterministik adalah ya jelas gitu batasan waktunya, dan juga ketika kita masukkan input maka akan selalu output yang sama gitu, itu yang deterministik. Lalu kita akan belajar juga problem halting problem. Ini adalah problem yang tadi saya bilang bahwa adalah problem yang tidak bisa diselesaikan dengan komputer, namanya halting problem. Lalu kita juga belajar ada problem-problem yang rekursif dan recursively enumerable, dan juga undesirability dan lain-lain. Jadi jangan kaget, nanti kita akan belajar banyak teori daripada praktek ya. Jadi ini yang perlu dipahami di awal.
Ya tadi kita udah bahas bahwa algoritma adalah solusi prosedural untuk menyelesaikan masalah. Solusi-solusi ini bukanlah jawaban, tetapi adalah instruksi yang spesifik untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Kemudian ya ini perbedaannya dengan mathematical theory. Jadi kalau matematika mungkin dia cukup puas dengan jawaban, solusi dari suatu masalah. Tetapi kalau computer scientist, dia lebih tertarik dengan mengukur kompleksitasnya. Bukan jawabannya, tetapi kita melihat cara untuk mendapatkan jawaban tersebut dan juga mengukur efisiensi langkah-langkahnya yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Makanya kita namanya ilmu komputer, ya, bukan ada ilmunya memang yang harusnya kita pelajari. Kemudian, nah ini tadi yang terbahas bahwa ada dua isu yang utama dalam yang berkaitan dengan algoritma. Pertama adalah mendesain algoritma tersebut, yang kedua adalah menganalisis efisiensi dari algoritma. Nah, dalam mendesain dan menganalisis, pertama kita harus mengerti dulu masalahnya apa. Apa yang kita mau selesaikan di masalahnya. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan teknik yang digunakan. Ya, ada banyak teknik desain algoritma yang kita pelajari. Lalu kita mendesain algoritma tersebut. Setelah kita desain, maka kita uji kebenarannya, correctness. Jadi belum tentu misalnya kita sudah desain ternyata masih salah, ya kita harus perbaiki desain tersebut sampai itu benar-benar jawabannya benar gitu ya. Kemudian kita analisis lagi algoritma tersebut apakah efisien apa enggak. Kalau enggak efisien, kita balik lagi ke atas ya, ke desain ataupun ke desain choice-nya. Kemudian kita ulangi lagi proof correctness-nya, lalu kita analisis, ternyata kalau masih belum puas, kita balik sampai kita dapat jawaban algoritma yang sesuai, baru kita coding. Jadi coding itu bukan hal yang pertama dilakukan, malah kita desain dulu algoritmanya, baru kita coding. Yang kebanyakan terjadi adalah kita sudah langsung coding dulu tanpa kita desain algoritma yang digunakan. Kita akan membahas satu stepnya. Pertama adalah mengerti tentang problemnya. Ya, in general ya kita harus baca dulu deskripsi masalahnya secara hati-hati, kemudian buat pertanyaan, kemudian buat mengerjakan contoh dengan tangan, itu nggak perlu pakai bantuan komputer. Lalu pikirkan special case. Ada banyak special case yang ketika kita masalahkan tidak selalu lurus-lurus saja ya. Jadi ada misalnya bagaimana kalau misalnya masalahnya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya jadi ada if else-nya yang kita harus cover dalam algoritma. Dan ada beberapa yang tipe problem yang sebenarnya muncul dalam aplikasi komputasi yang sering muncul, yaitu kita tahu suatu algoritma yang sudah kita kenal untuk menyelesaikan masalah. Ya, ada banyak algoritma yang sudah umum gitu ya. Contoh tadi saya bilang bahwa ada algoritma untuk searching sorting. Yang paling umum, yang paling ngetren sekarang adalah algoritma untuk machine learning. Yaitu ada algoritma yang sudah terkenal dan kita tahu bahwa itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi seringnya juga ada algoritma yang belum ada, belum ready gitu ya, available, dan kita harus mendesain algoritma itu sendiri. Kita perlu desain cara kita untuk masalah tersebut. Nah, itu yang lebih sering terjadi malah. Kemudian jadi
ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita buat algoritma, kita harus lihat semua kemungkinan input ya, yang harus kita handle. Jadi ada input, misal kita buat algoritma untuk login gitu ya. Inputnya adalah username dan password, yang kemudian outputnya adalah apakah user ini authenticated or not gitu ya. Nah, ada banyak kemungkinan yang kita bisa input di username password, karena misalnya passwordnya harus secara requirement password harus punya satu karakter huruf, satu karakter angka, dan satu karakter spesial gitu ya, dan minimal 8 huruf, 8 karakter. Nah, untuk misalnya algoritma itu kan ada banyak sekali kemungkinan. Benar kalau misalnya inputnya 7 karakter, mana inputnya hanya satu karakter angka tapi tidak punya karakter, semuanya karakter angka tapi tidak punya karakter huruf. Nah, ini yang harus kemungkinan ini yang harus di cover dalam algoritma. Jadi ada banyak cabang mungkin yang kita harus buat dalam algoritma, ada banyak branch ya, ibaks-ibaksnya gitu. Nah, itu kita harus perhatikan segala kemungkinan itu. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa algoritma itu harus bekerja dengan benar dalam semua input. Jadi tidak boleh misalnya crash terhadap input yang boundary yang dalam perbatasan gitu. Misalnya ketika masukkan password semuanya spesial karakter, ternyata algoritma crash, itu kan nggak bisa. Jadi semua algoritma terus harus bisa mengcover semua input dan juga tidak crash ketika ada boundary value. Nah, boundary value ini sebenarnya yang paling sering itu adalah ketika kita komputasi matematika itu kan, maksudnya kalau udah kita mulai komputasi bilangan-bilangan yang sudah sangat besar, yang pangkat-pangkat 30 misalnya, pangkat berapa 100 misalnya gitu, itu kan biasanya kita udah mulai algoritmanya mulai kelimpungan tuh menghandle angka-angka tersebut. Nah, itu yang angka-angka yang besar ini harus bisa juga di cover oleh algoritma. Kemudian perlu diingat juga bahwa algoritma yang benar adalah algoritma yang bekerja tidak hanya majorita waktu, tidak hanya kebanyakan waktu dia bekerja, tetapi ketika dia bekerja pada semua legitimate input. Jadi harus bisa mengcover semua input tadi ya, sama seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Lalu kita lihat bahwa di step kedua adalah menentukan teknik desain algoritma. Nah, dalam menentukan kriteria, kita perlu perhatikan beberapa parameter. Pertama adalah capability dari komputasi device yang dimiliki. Jadi ada device komputasi ada banyak sekali ya. Misalnya laptop itu komputasi, device komputasi. Kemudian handphone itu device komputasi. High performance computing server itu adalah device komputasi. Jadi kita harus lihat seberapa besar komputasi device yang kita milih, yang kita mau desain, yang kita mau desainkan untuk device tersebut. Jadi dengan kita tahu constraint-nya, nah kita bisa membuat algoritma yang ideal. Ada juga komputer yang tidak bisa menghandle paralel. Ada yang cuma bisa algoritma sekuensial. Ini juga kita harus perhatikan. Ketika device tersebut hanya mampu menghandle algoritma sekuensial, maka tentu algoritma paralel nggak akan jalan gitu ya. Nah, ini kita harus tahu batasannya. Kemudian juga tahu available speed dan memory, berapa prosesornya, berapa kecepatan processingnya, kemudian juga berapa core memorinya, berapa banyak. Nah, ini perlu dicek juga supaya kita tahu batasan algoritma kita itu seperti apa. Nah, problem-problem yang penting biasanya sangat kompleks by nature. Kemudian juga harus dan beberapa juga memproses
volume data yang sangat tinggi, sangat besar. Dan juga kadang-kadang aplikasinya itu harus deal dengan waktu karena itu kritikal. Nah, ini yang perlu dicek algoritma tersebut apakah bisa menghandle hal-hal seperti ini ketika diimplementasikan dengan device yang dituju. Lalu, nah ini ada beberapa algoritma yang ada yang harus kita dapatkan jawabannya secara pasti, eksak gitu ya. Ada algoritma yang kita hanya butuh aproksimasinya saja. Nah, kenapa perlu aproksimasi? Nah, ini kadang-kadang ada problem yang kita tidak bisa selesaikan dengan cepat untuk mendapatkan jawaban yang benar. Ya, kalau simple problem kayaknya gampang gitu, misalnya kayak tadi solving nonlinear equation, kemudian extracting square root, misalnya akar dari 4, itu adalah komputasi yang mudah misalnya karena dengan cepat komputer bisa hitung. Atau perkalian biasa, perkalian matriks itu juga kalau matriks 3x3 mungkin masih mudah gitu, tapi kalau udah matriksnya jutaan kali jutaan, nah itu sudah termasuk kompleks. Nah, ada juga problem-problem yang sangat sulit untuk diselesaikan dengan komputer. Karena kalau kita selesaikan dengan algoritma, problem tersebut bisa aja dapat jawaban yang benar, tetapi sangat lambat. Ya, misalnya butuh jutaan tahun karena komputasi device yang tidak mumpuni dan juga algoritmanya dan problemnya lebih sulit. Nah, itu kan tidak acceptable ya, karena kita butuhnya cepat dalam satuan detik. Tapi kalau misalnya algoritmanya bisa masalahnya dalam satuan tahun dan itu tidak acceptable karena sangat lambat, maka kita membutuhkan algoritma yang lain, namanya aproksimasi. Jadi ketika kita bikin algoritma aproksimasi, jawabannya tidak akan selalu benar, tetapi mendekati benar. Ini kadang-kadang sering kita desain karena kita butuh sangat cepat dalam waktu sekian detik, dan kita punya komputasi yang terbatas, device-nya ada limitasi, maka kita pakai aproksimasi. Nanti kita lihat contoh aproksimasi algoritma ini dalam pertemuan ke-647. Kemudian teknik desain algoritma ini adalah pendekatan umum untuk menyelesaikan masalah secara algoritma yang applicable terhadap problem-problem yang bervariasi dalam berbagai area komputasi. Kita akan lihat beberapa teknik strategi dalam mendesain algoritma untuk problem yang baru. Ada brute force greedy approach, kita akan bahas ini di pertemuan 5 kalau nggak salah. Ada divide and conquer, dynamic programming kita bahas di pertemuan 2/3. Iterative improvement, backtracking, dan seterusnya. Nah, ini adalah algoritma strategi yang ada, yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang umum juga. Ini kita lihat nanti. Lalu setelah kita memutuskan beberapa aspek atau parameter dalam algoritma seperti teknik strategi tekniknya, lalu tadi ada device komputasinya, lalu ada apakah kita mau pakai eksak atau aproksimasi algoritma, maka kita kemudian berikutnya adalah mendesain algoritma tersebut. Nah, untuk mendesain algoritma ini kadang task yang challenging ya, menantang karena beberapa teknik desain tidak bisa secara sederhana applicable terhadap suatu problem. Kalaupun applicable, maka tidak mudah juga untuk mendapatkan algoritma tersebut. Kadang-kadang beberapa teknik juga dikombinasikan karena untuk menyelesaikan masalah tersebut cukup sulit ketika cuma memakai satu algoritma. Lalu kedua adalah memilih data struktur data yang kita gunakan apa. Nah, kita akan belajar data struktur ini di pertemuan kedua mungkin ya. Ada banyak data struktur, misalnya array ataukah stack atau apa gitu ya, atau map yang kita bikin untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Lalu
Nah, ini tadi yang saya bilang ada beberapa cara untuk menspesifikasikan algoritma, either itu pakai word, kata-kata, kalau pakai kata-kata atau kalimat ya bebas saja flow-nya. Ada sebenarnya flowchart yang lebih enak untuk dilihat ya, karena ada gambar-gambar tanda panah dan kayaknya lebih mudah dimengerti daripada kalimat. Tapi yang lebih enak lagi sebenarnya pseudocode ya. Pseudocode ini adalah mixtur atau campuran dari bahasa natural, bahasa manusia dengan bahasa programming, like seperti construct. Tapi ini campuran, jadi kayaknya lebih enak lagi kalau misalnya pakai pseudocode. Nah, di perkuliahan ini kita akan menggunakan pseudocode. Beberapa dialek yang kita gunakan, pertama adalah menggunakan 2 slash untuk komen, kemudian hilangkan deklarasi untuk variabel untuk lebih simple ya melihat pseudocode-nya daripada kita tambahkan 1 baris hanya untuk mendeklarasi variabel. Lalu gunakan indentasi. Jadi untuk menunjukkan scope dari suatu statement for, if, atau while, jadi harus ada indentasinya. Entah itu pakai tab atau spasi, 2 atau 4 spasi. Lalu gunakan arrow atau tanda panah untuk assignment operation. Jadi ini nanti kita akan lihat contoh pseudocode ini seperti apa. Dia akan beda dengan coding ya, campuran antara coding dan bahasa programming dan juga bahasa manusia. Nah, setelah kita mendesain algoritma, kita akan membuktikan correctness-nya. Ya, jadi misalnya masalahnya adalah square root gitu, atau akar, mencari akar suatu bilangan. Ketika kita membuktikan suatu algoritma tersebut, maka kita bisa tes dengan akar dari 4, apakah hasilnya sama dengan 2. Kemudian akar yang lebih besar lagi, misalnya 1024, apakah hasilnya sama dengan 32 atau seterusnya. Nah, ini itu adalah salah satu cara pembuktian correctness dari satu algoritma. Dan itu cara membuktikannya tidak hanya hasilnya benar, tetapi waktunya juga dapat terbatas gitu ya. Artinya dapat kita acceptable lah waktunya. Jadi tidak lama gitu ketika kita, karena kan semakin besar input maka biasanya komputasi akan semakin lama. Nah, ini yang akan kita cek secara kebenaran correctness-nya. Nanti kita akan cek misalnya ketika kita membuat algoritma Euclidean, ketika semakin kecil apakah dia akan stop gitu ya. Nah, ini cara membuktikan correctness-nya, kita harus punya beberapa test case. Nah, kemudian untuk itu algoritma yang eksak ya. Jadi kalau eksak kan kita udah tahu ketika input A, output-nya harus B, atau ketika input C maka output harus D. Nah, itu gampang pembuktiannya. Tapi kalau misalnya untuk algoritma aproksimasi, nah kita harus menghitung error rate-nya. Jadi misalnya kalau ketika input diberikan 1 misalnya, output yang diharapkan adalah 10. Nah, algoritma aproksimasi nggak akan dapat angka 10. Jarang lah. Dia akan dapat misalnya di angka 9,5 misalnya. Nah, itu kan persentase errornya ada 5%. Kemudian kalau misalnya 5, angka dapatnya 8, maka errornya 20%. Nah, error ini berapa yang harus kita katakan acceptable untuk aproksimasi. Misalnya 5% termasuk acceptable, maka oke. Dia akan selalu menjerit angka di antara 9,5 sampai 10. Nah, itu cara membuktikan kebenarannya. Lalu yang terakhir adalah menganalisis algoritma tersebut. Jadi, tadi bagaimana sih algoritma yang baik? Nah, ada dua metrik, ada 2 kriteria. Pertama adalah efisiensi waktu, mengindikasikan seberapa cepat algoritma itu bekerja, dan juga efisiensi space, seberapa banyak ekstra memori yang digunakan. Ada beberapa lagi karakteristik yang diinginkan. Contoh kayak simplicity,
seberapa simple, seberapa sederhana. Ketika kita lihat algoritma itu, kalau misalnya sederhana kan lebih enak dibaca, itu semakin baik. Ya, jadi kalau misalnya semakin sulit dibaca, semakin walaupun dia jalannya cepat dan waktunya jalan cepat dengan space yang digunakan sedikit, tapi kalau sulit dimengerti susah juga. Jadi itu contoh kriteria yang kalau bisa ada gitu ya, simplicity-nya. Kemudian ada generality. Jadi ketika suatu kita buat algoritma terhadap misalkan suatu masalah, apakah bisa di-applicable untuk masalah lain, itu namanya generality. Ketika kita buat satu algoritma untuk masalah dengan satu input tertentu, apakah bisa dengan diganti inputnya algoritmanya sama outputnya gitu. Ekspektasinya juga sesuai gitu. Itu yang namanya generality. Nah, kalau kita nggak puas dengan efisiensinya, simplicity-nya, dan generality-nya, maka kita harus kembali ke awal. Kita harus redesign lagi algoritmanya. Nah, yang terakhir setelah kita analisis, maka kita coding ya. Coding ini bisa di berbagai macam bahasa programan, entah itu Python, kita akan nanti sering pakai Python, lalu entah itu Java, entah itu PHP, pokoknya C# atau .NET itu hanyalah tools untuk mengimplementasikan algoritma kita dalam komputer gitu ya. Sementara algoritma sendiri itu adalah core-nya, adalah suatu yang paling penting daripada codingnya. Ya, coding itu hanya tools saja. Nah, kita nggak perlu tahu bahasa programan sebanyak-banyak semuanya gitu, nggak perlu jadi polyglot untuk mengerti, untuk menjadi seorang computer scientist gitu ya. Kita perlu mungkin tahu satu programan yang kita kuasai, tapi kita harus lebih banyak mendalami dasarnya. Algoritmanya harus berjalan secara benar dan secara efisien. Lalu nanti baru kita code dalam bahasa pemrograman. Ya, secara konklusi, algoritma yang baik adalah hasil dari effort yang berulang dan juga pekerjaan yang diperbaiki terus-menerus. Walaupun kita secara beruntung kemudian satisfied enough dengan efisiensi yang kita dapatkan, sepertinya ini ide algoritmanya terasa sempurna, tapi pasti akan selalu ada area yang kita bisa improve. Ya, jadi kita mungkin nggak bisa lihat itu. Nah, itu yang harus kita bisa ulang-ulang, ulang lagi lihat sampai kita menemukan titik improvementnya. Kemudian menemukan adalah suatu proses yang kreatif dan rewarding. Jadi ada banyak algoritma mungkin yang belum ada penyelesaian sampai sekarang. Kalau kalian bisa, nanti kalian lihat ada beberapa algoritma yang sepertinya mudah, tetapi kok penyelesaiannya masih belum terasa baik atau masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, itu bahkan ada mungkin bisa jadi dokter atau PhD kalau misalnya bisa buat algoritma yang baik itu. Karena itu banyak matematikanya ya. Oke, ini saya mau tunjukkan satu problem ya. Problemnya adalah menentukan maksimum difference dari suatu array. Jadi A1 sampai AN adalah array of integer. Jadi misalnya kalau kita contohkan 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai N gitu ya. Nah, ada dua algoritma untuk menentukan maksimum difference. Misalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, itu kan maksimum difference-nya adalah 5 kurang 1 gitu ya, 4. Nah, itu adalah problemnya. Bagaimana kita mencari maksimum difference. Nah, ada dua algoritma yang digunakan di sini. Satu, ada yang atas ini. Begini pseudocode-nya. Ini contoh pseudocode ya. Jadi ada inisialisasi 0 ke M.
Kemudian ada for loop dari I1 sampai N-1, kemudian ada loop lagi J sama dengan 1 sampai J sama dengan 1 per 1 sampai N, kemudian dia mengurangi absolut AI kurang AJ. Ketika itu lebih dari M, maka M-nya adalah absolut dari AI kurang AJ. Ini satu algoritma yang pertama. Nah, algoritma yang di atas ada algoritma yang di bawah. Dia pertama menginisiasi dua variabel, minimum dan maksimum, masing-masing A1. Kemudian, ini harusnya kecil ya. Kemudian setelah itu dia melakukan for loop dari I sama dengan 2 sampai I sama dengan N. Nah, lalu nanti dia mengcek kalau misalnya A1 itu kurang dari min, maka dia assign min itu dengan A1. Jika AI kurang dari min, maka dia akan sign min itu dengan AI. Tapi kalau misalnya AI itu lebih dari maksimum, maka dia akan assign variable max dengan AI. Maka M dia hitung dengan maksimum kurang minimum. Nah, mana yang lebih baik di antara kedua algoritma ini? Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau jawab. Ya, Pak Toha, gimana? Kenapa yang kedua? Kalau menurut saya, Pak, Ya. Karena variabelnya sudah kita define antara min dan max-nya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Ada jawaban lain? Izin Pak, Fuad Pak. Silakan Pak Fuad. Ya Pak, menurut saya juga sama yang kedua Pak, karena yang pertama itu ada 2 kali loop, jadi ada loop inside loop gitu, jadi itu memakan waktu dan resource, sementara yang kedua loopnya cuma 1 Pak, jadi lebih simple. Terima kasih. Ya, benar. Jawaban Pak Fuad lebih benar pada jawaban Pak Toha ya. Karena memang memang benar bahwa algoritma yang di bawah lebih simple, lebih cepat, lebih efisien karena cuma 1 kali loop. Sementara yang di atas dia ada 2 kali loop. Walaupun sebenarnya space yang digunakan itu lebih banyak yang bawah karena dia menggunakan 2 variabel yaitu min dan max. Sementara kalau di atas dia menggunakan 1 variabel saja. Sehingga memang kalau secara kompleksitas ruang atau space yang atas lebih baik. Tapi kalau sebenarnya kita menggunakan kompleksitas waktu yang lebih dominan, maka yang di bawah lebih baik. Baik, seperti tampaknya sudah mengerti ya tentang introduksi algoritma ini. Tadi seperti bahwa saya bilang bahwa mohon buat grup 4-5 orang. Dulu ini saya buat tugas untuk mahasiswa ya, adalah membuat paper. Tapi sebenarnya setelah saya kaji lagi, membuat paper untuk mahasiswa semester pertama kayaknya terlalu berat ya, karena belum terbiasa dalam menulis paper, tapi dipaksakan menulis paper. Jadi sehingga ini saya untuk semester ini saya ini dulu, saya nggak dulu, mungkin semester 3 kalau misalnya ketemu saya lagi mungkin, atau semester 2 mungkin disuruh buat paper, tapi kalau semester 1 kayaknya jangan dulu. Malah saya lebih tekankan untuk membaca paper lebih banyak. Jadi membaca paper ini, kenapa kita perlu baca paper lebih banyak? Karena supaya kita mengerti
bagaimana menulis paper yang baik. Jadi itu penting. Ketika kita mau menulis paper yang baik, kita harus tahu dulu paper yang baik itu seperti apa. Yang kita harus baca. Kita baca sering, kita baca lebih banyak, sehingga nanti waktu kita menulis paper itu lebih dapat feel-nya, lebih dapat yang baik itu seperti apa. Nah ini akan saya buatkan tugas tiap satu kali tiap 2 minggu ya. Nah untuk paper yang pertama untuk di minggu depan saya akan kasih sebelum kuliah, nanti bisa dikerjakan waktu kuliah. Jadi saya nggak akan memakan waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas di luar jam kuliahnya. Jadi karena kan saya mengerti bahwa saya dulu juga kuliah S2 saya itu di malam hari sambil bekerja di siang hari. Jadi kalau misalnya saya kuliah, saya dikasih tugas di luar jam kuliah saya agak keberatan karena harus mengalokasikan waktu lagi di jam kerja untuk mengerjakan tugas. Sementara saya mengerti kesibukan Bapak Ibu untuk di dalam bekerja itu kan sudah cukup sibuk gitu. Ketika ditambahkan tugas kuliah dalam waktu working hour mungkin agak keberatan. Jadi sehingga saya akan meminta mengerjakan tugasnya di dalam jam kuliah. Jadi jam kuliah kita sampai jam 9.40 ya. Ya 9.40. Ada banyak waktu yang tersisa. Mungkin dalam pertemuan ini paling 1 sampai 1,5 jam aja. Berikutnya ada tugas mandiri gitu ya, tugas kelompok yang bisa dilakukan di dalam saya akan buatkan breakout room nanti ketika kelompok udah jadi. Jadi mohon ketua kelas mengkondisikan kelompoknya secara mandiri. Jadi saya nggak akan bagikan satu-satu, tapi mohon secara dewasa untuk membagi dari sendiri gitu ya kelompoknya. Nanti tugasnya itu, tugas review nanti dibuat dalam Microsoft Word tentang apa yang Bapak Ibu mengerti tentang paper tersebut. Kemudian dan juga kalau misalnya bisa menuliskan apa yang bagus dan apa yang kurang dari paper tersebut ya. Jadi itu boleh ditulis juga. Lalu yang kedua, selain review ada presentasi. Tapi ini hanya satu kelompok. Jadi misalnya satu paper saya akan bagikan di minggu depan misalnya. Tapi yang wajib presentasi hanya satu kelompok saja. Yang lainnya nggak perlu. Nanti gilirannya di berikutnya gitu. Tapi tugas reviewnya tetap dibuat semua. Jadi review papernya tetap semua mengerjakan, tetapi untuk presentasi hanya satu kelompok. Minggu depannya, 2 minggu lagi ke depannya juga begitu. Satu bergantian kelompok yang presentasi, tapi semuanya tetap mengerjakan papernya. Mungkin itu untuk kuliah perkenalan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Nanya Pak, izin Pak. Ya silakan. Pak Hajar. Untuk paper ini ada maksimal atau ada aturannya seperti apa Pak? Misalkan maksimal atau minimal sekian halaman gitu Pak? Oke. Nggak ada sih. Karena nanti tergantung paper yang saya kasih gitu ya. Kalau misalnya paper yang kasih agak panjang, mungkin reviewnya agak panjang juga. Kalau paper yang saya kasih singkat, mungkin reviewnya juga singkat. Jadi memang tergantung length dari paper. Nah biasanya paper itu kan ada yang ditulis di dalam konferensi atau proceeding. Ini biasanya cuma 4 sampai 6 halaman.
papernya ya. Tapi kalau reviewnya bisa mungkin 1-2 halaman saja, setengahnya. Tapi kalau misalnya dalam jurnal itu atau chapter dalam buku itu bisa sampai minimal 6 halaman, maksimalnya bisa sampai puluhan gitu ya, mungkin 20 halaman. Nah itu tergantung nanti saya kasihnya paper yang mana. Kalau dalam jurnal biasanya panjang, kalau conference biasanya singkat. Jadi nanti variasi sih saya kasihnya. Jadi nggak selalu semuanya dalam paper dalam jurnal, nggak semua juga dalam paper conference. Jadi lihat nanti tergantung topik kuliah kita apa, gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Boleh bertanya Pak? Silakan. Baik, Pak. Lanjut. Agak penasaran aja sih Pak terkait coding dan algoritma ini. Kita kan biasanya kalau di pemerintahan itu kan tiba-tiba diminta pimpinan untuk membuat report ini gitu ya. Nah, report itu kan dihasilkan dari codingan antar tabel dan sebagainya gitu. Tapi kita tidak membuat seperti algoritma, tapi di alam bawah sadar kita gitu saat merencanakan membuat coding itu sudah membayangkan ada opsi ngambil dari tabel ini. Nah, apakah itu sebenarnya sudah sebagai algoritma tapi tidak terdokumentasikan atau seperti apa, Pak? Ya, memang kalau sudah pengalamannya udah tingkat tinggi, jangan terbang udah tinggi, jadi memang kadang ke algoritma di kepala gitu ya, nggak kita tuliskan di dalam kertas, dalam pseudocode gitu. Karena biasanya pasti itu untuk kecepatan kan, kita misalnya pimpinan mintanya besok atau kemarin gitu ya, mau nggak mau kan di dalam kepala itu algoritma kita coding. Nah dalam praktek emang ini yang terjadi di dalam dunia software engineering. Tetapi kalau di dalam teorinya memang harusnya kita buat desainnya secara benar, ya kita harus analisis kompleksitasnya. Itu yang mungkin missing selama kita bekerja. Nah itu yang baru kita nanti ketahuan, ternyata ini kok lambat banget ya webnya gitu, atau aplikasinya lambat banget ya. Karena ada kesalahan fundamental kita lakukan selama proses kita coding langsung. Kita nggak analisis dulu, kita nggak misalnya dalam pemilihan ini aja, pemilihan data type di dalam tabel antara char sama varchar kan jauh banget tuh kompleksitasnya, atau antara integer sama small integer itu sangat jauh ya. Ini pemilihan seperti atau byte, kalau misalnya bit kalau dia cuma true false harus pakai bit aja 0 dan 1, tapi kadang-kadang kita pakai char, kita pakai varchar, kita pakai long integer atau integer. Itu memang secara fungsional bekerja, tapi setelah kelamaan, setelah kita beberapa satu waktu berjalan, ternyata makin lambat nih program ya, karena memang kesalahan fundamental itu kita lakukan di awal tanpa analisis mendalam. Nah ini yang jadi merepotkan ketika kita sudah berjalannya lama waktu, ternyata harus refactor, kita harus melakukan perubahan ini, jadi pekerjaannya makin banyak, padahal problemnya gitu-gitu aja. Tapi ketika program yang lambat, maintenance-nya makin berat. Nah itu yang jadi fundamental problem ketika kita melakukan software engineering, itu namanya technical debt. Jadi technical debt ini yang utang yang harus kita bayar sebenarnya. Bukan utang dalam artian uang, tapi utang dalam bentuk technical yang kita harus kompensasi. Ketika kita buat program dengan tanpa analisis yang mendalam, itu utang kita besar. Karena kita harus melakukan nanti di akhir, di tengah-tengah, kita harus membayar utang tersebut dengan melakukan maintenance yang besar. Nah itu kalau dihitung secara uang, itu lumayan melakukan maintenance dengan perbaikan kecepatan, perbaikan performance. Kalau misalnya kita lakukan di depan, mungkin kita akan lebih lambat memang ngerjain, tetapi utang tersebut nggak akan sebesar kalau misalnya kita langsung coding tanpa melakukan analisis. Gitu sih. Gimana Panjal? Baik, terima kasih Pak, sangat mencerahkan Pak. Ya, sama-sama.
Silakan ada pertanyaan lain. Ini Pak, Izin, Pak. boleh bertanya Pak. Silakan Pak Agung. Nah, lanjut dari pertanyaan sebelumnya Pak. Nah, jika codingnya itu misal udah selesai, kita cuma melanjutkan misalnya Pak. Nah, untuk ukur time efisiensinya itu apakah ada software khusus atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, ini sebenarnya dalam kita menghitung kompleksitas, sebenarnya kita nggak perlu menjalankan program sebenarnya ya. Kita bisa melakukan analisis statik secara statis. Tadi kan seperti Bapak lihat ini tadi yang problem ini menghitung maximum difference antara algoritma yang atas sama yang bawah. Ini kita nggak perlu menjalankan program sebenarnya untuk menganalisis mana yang lebih baik. Kita bisa melihat secara statis saja. Ternyata yang atas itu pakai 2 loop for, yang bawah ternyata pakai 1 loop for. Ternyata secara hitung-hitungan kasar pakai kertas yang bawah lebih cepat, jauh lebih cepat dari yang atas. Tanpa kita harus menjalankan program tersebut. Nah ini yang bisa kita analisis di dalam code yang sudah jadi. Kita hitung secara di kertas saja, nggak perlu kita jalankan. Nah, ada banyak software yang bisa melakukan itu untuk melakukan static analysis namanya, static code analysis. Kita akan lihat secara kompleksitas seberapa besar yang kompleksitasnya dari berapa banyak variabel yang digunakan, berapa loop for yang digunakan, berapa loop while yang digunakan, berapa cabang yang digunakan, if artinya berapa banyak. Nah ini ada itu softwarenya Pak. Nanti bisa lihat di search aja keywordnya static code analysis. Itu ada beberapa software yang gratis maupun yang berbayar. Kalau berbayar udah lengkap analisisnya, tapi kalau yang gratis juga sudah cukup mumpuni untuk melihat overview secara singkat kompleksitas code yang kita warisin gitu ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Izin Pak Fuad, Pak, izin bertanya. Silakan Pak Fuad. Baik Pak. Mungkin dari pengalaman saya selama ini kan baru bisa untuk membuat coding-coding untuk yang simple ya Pak, sederhana. Dan algoritmanya pun masih sederhana. Misalkan kita sudah yakin dengan sebuah algoritma yang ini yang terbaik, yang kita pilih yang terbaik. Untuk di scalable ke level yang lebih besar, baik data maupun resource-nya itu, apakah ada jaminan dengan algoritma yang sudah bagus di level software kecil itu bisa maksimal juga untuk di scalable yang besar? Terima kasih. Ya, memang tidak ada jaminan ya Pak. Cuma ketika kita sudah punya analisis di suatu pre-analysis gitu ya, saya yakin untuk masa scalabilitas bisa ada beberapa cara. Pertama adalah tadi ke device komputasinya. Ketika kita analisis di program yang kecil, mungkin di laptop gitu ya, ketika kita deploy di server dengan komputasi yang besar, saya yakin akan lebih cepat lagi malah ketika kita deploy. Tetapi memang masalahnya ketika kita deploy, datanya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, ini juga perlu dilakukan namanya stress testing atau performance testing di server tersebut. Memang tidak ada jaminan, tapi kita memang harus coba sih, karena kadang-kadang misalnya gini, untuk mengambil sequence di table, kita rasa udah cepat gitu, dengan cara misalnya misalnya kita mau ambil sequence, terus di table itu sudah ada, di table database udah ada satu angka, misalnya satu variabel, gimana kita increment, kita ambil dulu indeks tersebut, kita tambahin 1, kemudian kita update lagi database jadi 2. Nah itu sebenarnya untuk program kecil cepat gitu ya. Tapi kalau sudah programnya udah banyak, udah besar, misalnya kecepatannya datanya yang masuk itu udah besar, itu akan sangat lambat sekali karena dia harus membaca database dulu, menambahkan 1, baru menyimpan ke database, itu sangat besar sekali resource yang digunakan.
dia kalau yang lebih cepat dia harusnya simpan di dalam memori untuk ngambil daripada instead untuk ditulis ke database di dalam hard disk. Nah, memang kita tidak bisa lihat, tidak ada jaminan memang kalau di jalan di program kecil akan bagus juga jalan di program besar. Memang harus dites juga di device komputer yang besar juga gitu. Jadi memang kita harus melihatnya secara maka tadi nggak perlu dijalankan sebenarnya untuk melihat apakah dia baik apa enggak. Kita harus melihatnya analisisnya secara fundamental aja, secara secara analisis code, secara statis udah cukup puas nggak kita dengan algoritma kita. Kalau misalnya dijalankan itu sebenarnya kita akan bahas ada satu paper yang kita bahas untuk melihat kalau performance test dengan real device itu kita hitungnya benar-benar waktu dan juga memori dengan dan prosesor yang digunakan. Tapi kalau kita apa yang kita pelajari adalah teorinya, bagaimana kita menghitung kompleksitas tanpa harus kita jalankan program tersebut. Kita hanya melihat baris per baris saja. Nah, itu memang perlu saya rasa itu perlu kemampuan teori yang fundamental. Jadi tidak hanya kita mampu coding, tapi kita harus punya juga kedalaman teori komputasi untuk melihat apakah coding yang kita buat itu bagus apa enggak. Gitu, Pak Fuad. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan ada pertanyaan, ada tanggapan? Izin, Pak. Ya, silakan. Gini, saya punya pengalaman mendevelop ETL, Pak. Dari saya ETL itu source datanya, raw datanya dari XML, Pak. Saya mau konversi ke CSV. Saya pakai Airflow, Pak. Pakai Airflow dan terjadi deadlock, Pak, antara proses satu dan proses kedua gitu, Pak. Kira-kira menurut Bapak kesalahan saya di mana, Pak ya? Ya, ada banyak kondisi yang saya nggak tahu akan kita bahas apa enggak ini di kuliah ini. Ada namanya race apa ya, lupa. Ada namanya itu race apa ya? Race condition. Ya, jadi nanti Bapak coba cari di Google race condition dalam programming. Nah, ini masalah yang kerap terjadi ketika kita buat multi-threading programming. Jadi multi-threading algoritma gitu ya. Jadi algoritma paralel. Nggak tahu nanti saya nggak tahu apakah Bapak menggunakan algoritma paralel apa enggak. Tetapi race condition ini yang umum terjadi antara satu instruksi dengan instruksi yang lain itu saling tabrakan. Ya, jadi belum selesai instruksi satu sudah jalan instruksi yang kedua. Padahal ini harusnya sekuensial. Nah, ini yang kondisi race namanya yang sering terjadi ketika variabel itu di-share variabel sama di-share dengan apa? Variabel sama di-share oleh kedua instruksi tersebut. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan deadlock, ya, sehingga namanya stack overflow. Kalau jadi stack overflow itu yang menyebabkan dia deadlock sebelum selesai menjalankan satu dijalankan yang lain. Atau kadang-kadang juga ada yang disebut dengan forever loop, infinite loop juga bisa. Jadi memang harus melihat case-nya di Bapak juga sih. Jadi nanti bisa dilihat di code-nya apakah memang ada race condition tersebut ataupun infinite loop yang terjadi ataupun ya ada hal lain yang saya juga kurang mengerti. Dan nanti harus dilihat benar-benar dari program yang dibuat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan?
mohon izin tanya, Pak. Silakan Pak. Tadi kan yang dijelaskan ini Pak terkait algoritma tadi kan yang pertama mendesain, kemudian nanti menguji kebenarannya atau analisis, kemudian coding gitu Pak ya. Apakah nanti setelah coding itu juga bisa dianalisis codingannya tersebut gitu Pak? Karena kadang codingan juga apa namanya menggunakan algoritma juga begitu Pak. Terima kasih. Ya, dari dalam teori algoritma dan komputasi sebenarnya yang kita analisis hanya algoritma. Tetapi di dalam praktek kita menganalisis juga program atau code yang kita buat. Karena bisa jadi ketika kita implementasikan di satu bahasa programan nggak lebih cepat dari proses programan yang lain, atau kadang kita implementasikan di suatu teknologi atau tools ternyata ada yang lebih baik daripada tools tersebut walaupun algoritmanya sama. Nah ini yang kadang-kadang analisis code-nya diperlukan. Nah, kadang analisis code itu bisa tadi saya bilang ada dua cara. Pertama dengan static code analysis, yang kedua dengan menggunakan running code analysis. Jadi kalau analisis static itu nggak perlu di-run. Jadi code yang kita buat hanya dianalisis dengan satu software ataupun program yang lain untuk dihitung kompleksitasnya. Kedua, dihitung juga dengan ketika di-run. Ketika di-run itu ketika dijalankan, kita hitung waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah berapa detik. Kemudian memori yang digunakan berapa. Tapi ini hasilnya kan fluktuatif, nggak akan selalu sama. Karena kan namanya ketika kita eksperimen, itu kan eksperimen kan tidak ideal ya. Kadang-kadang ada noise, misalnya komputer yang digunakan sedang digunakan untuk yang lain. Itu kan kemudian juga misalnya ada kerja lain yang harus dilakukan komputer sehingga hasil timingnya itu nggak akan selalu sama. Ketika kita ulang lagi akan selalu beda. Kita ulang lagi selalu beda. Nah itu kelemahan dari running analysis. Tapi kalau statistical analysis itu kan selalu sama. Ketika kita buat program, kita hitung kompleksitasnya, maka itu akan selalu sama outputnya, nggak akan beda-beda. Kecuali kita tambahkan atau modifikasi code-nya, maka akan berbeda lagi hasilnya. Tapi kalau running analysis, itu akan selalu berbeda hasilnya. Tapi kita bisa rata-ratakan, misalnya dengan eksperimen berapa kali, lalu kita rata-ratain, oh ternyata cukup cepat gitu, kita hitung dalam satu waktu dengan input sekian besar, oh ternyata cuma 10 detik atau 5 detik, dan ini sudah cukup puas dengan hasil ini. Nah itu memang kadang-kadang dilakukan. Nanti saya akan share juga paper yang melakukan itu. Saya tulis sendiri juga untuk menganalisis program yang udah jadi. Jadi nggak algoritmanya kita analisis, tapi program yang udah jadi kita analisis. Itu memang kerap dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tapi ketika kita belajar teori algoritma, kita membahas secara teoritis. Nanti kalau misalnya saya akan memberikan paper yang melakukan secara praktis, secara eksperimental, tapi kita akan belajar sekarang ini adalah yang secara teoritis dulu, Pak. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Ya, izinannya Pak. Silakan Pak Edik. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya Pak. Ini kan kita belajar algoritma ya. Terus saya sendiri, mohon maaf, saya tidak punya basic di coding Pak. Saya belum pernah belajar coding. Selama ini saya ngurusi infrastruktur dan kebetulan lulusannya juga akuntansi Pak. Nah, itu kalau menurut Bapak, apakah saya harus punya basic coding dulu baru bisa belajar algoritma ini, atau saya bisa belajar paralel Pak? Seperti itu Pak, mohon bimbingannya Pak. Nanti Pak, terima kasih. Ya, jadi ini saya kutip dari Pak Romi Mawono. Coding itu adalah salah satu syarat untuk masuk S2 ilmu komputer, Pak. Jadi sebenarnya memang di Nusa Mandiri tidak menerapkan syarat itu, tetapi idealnya ketika kita masuk magister ilmu komputer, kita sudah bisa coding idealnya, Pak. Cuma memang karena kita background-nya variatif ya, ada yang dari bukan ilmu komputer,
atau jenisnya, dan juga pekerjaannya juga macam-macam, tidak semuanya di dalam domain ilmu komputer, maka saya rasa yang terbaik adalah belajar paralel, karena nanti di semester 2 dan semester 3, apalagi nanti di machine learning, itu full coding, kerja apa yang kita lakukan, sehingga atau image processing itu full coding, sehingga nanti supaya tidak kaget lagi ketika masuk ke semester 2. Jadi semester 1 sambil belajar algoritma, sambil belajar coding, nggak apa-apa Pak. Nanti, tapi belajar coding ini nggak bisa dalam kuliah. Memang harus disediakan waktu khusus di luar jam kuliah untuk belajar coding secara mandiri. Ya, jadi ada banyak tutorial coding di internet. Silakan pakai bahasa yang mana saja untuk belajar coding. Nanti ketika masuk ke kelas algoritma udah punya pemahaman, setidaknya minimal udah mengerti apa itu variabel, apa itu ada function, apa itu metode dan lain-lain. Itu yang harus instansiasi variabel, yang itu yang harus dikuasai setidaknya di luar kuliah ini, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lain? Mohon izin Pak, mau tanya Pak. Iya. Melanjutkan ya tadi, kebetulan saya juga nggak begitu ada basic coding nih, baiknya ini Pak, tips dan triknya kan tadi kan lumayan udah dikasih gambaran sama Pak Lindung ya. Kita paling nggak harus ada basic coding, baiknya ini kan bahasa pemrograman kan banyak nih Pak. Mungkin sampai nanti belajar ini dulu aja Pak atau Mas gitu. Itu baiknya apa dulu Pak yang biar saya meninggalkan kejaran itu Pak? Ya, kalau saran saya langsung Python aja Pak. Karena langsung Python ya? Langsung Python aja. Karena Python sekarang adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dalam dunia ilmu komputer, karena dia mudah untuk dimengerti dan juga nggak sulit untuk kita jalankan gitu ya, karena udah banyak environment yang tanpa perlu kita install, misalnya Google Colab itu udah pakai Python, kemudian tanpa kita install kita bisa coding di Google Colab gitu, tanpa pakai browser aja bisa running program. Jadi nanti langsung baca tutorial Python aja Pak untuk mulai belajar coding. Apalagi nanti di semester 2 itu full Python yang kita gunakan di machine learning ataupun di image processing. Jadi di semester 1 ini sudah punya basic Python lah setidaknya. Baik Pak, baik Pak. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan. Terima kasih untuk partisipasi di dalam kuliah ini. Saya lihat semangatnya lumayan tinggi, dan saya harap konsisten sampai nanti lulus gitu ya. Nggak hanya di satu mata kuliah ini, tapi di semester sampai akhir semester juga tetap semangat, dan juga sampai nanti lulusnya mudah-mudahan dimudahkan sampai dapat gelar magister komputer. Saya rasa cukup. Selamat malam dan selamat beristirahat. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Materinya ditunggu ya Pak, materinya. Ya, nanti saya upload. Ya, kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.